Oke, kita kembali lagi di YouTube saya. Nah, ini video kedua untuk aplikasi resto atau cafe. Jadi di video ini kita akan bahas tentang membuat CRUD untuk menu makanan dan customer. Oke, langsung saja kita lanjutkan dari yang kemarin. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di data master di contoh kemarin pos restoran. Di sini menu makanannya tampilannya seperti ini. Sama dengan data customer. Hanya perbedaannya cuma penempatan ada gambarnya dan keterangannya. Seperti itu. Oke, sekarang di post cafe-nya kita buka lagi. Kemarin itu kita sudah buat user admin.com, passwordnya admin. Dan kemarin tuh sempat kita ubah juga jadi admin 2, kemudian passwordnya admin 123. Kita login, ya berhasil login. Agar mempermudah supaya misalkan kita ada bolak-balik ke login, kita tentukan aja di awal, kita langsung tentukan di halaman loginnya. Jadi emailnya sudah fix gitu. Jadi emailnya adalah admin2@admin.com. Sorry. Dan passwordnya admin123. Oke, jadinya seperti ini. Kalau kita logout, dia sudah terisi otomatis. Jadi waktu kita logout, mau masuk lagi nggak perlu nulis, tinggal login aja. Oke, kita ke menu makanan. Ini menunya sudah ada, cuman live wire-nya kita belum bikin. Kita bikin dulu. Kita tutup, kita buka terminalnya, tambah terminal baru. PHP Artisan, naik live wire, kemudian menu .index. Nah, .index ini kita akan list menunya, menampilkan list menunya di sini gitu. Kemudian yang kedua ada actions. Ini nanti modal. Jadi create-nya dibuat dari sini satu file ini aja, kemudian editnya juga di satu file ini aja. Nanti ada action yang dispatch ke action ini untuk hapus menu gitu. Selanjutnya yang kita buat adalah livewire form. PHP Artisan, livewire form, menu form. Kemudian yang selanjutnya kita buat adalah modelnya. Model, migration, factory sama seeder. Jadi kita jalankan PHP Artisan, naik model, lalu nama modelnya, menu, kemudian migration, factory sama seeder. Kita enter. Oke, di sini sudah dibuatkan, tinggal kita contohnya buka migration yang pertama kali. Nah, ini. Kita buka migrationnya, kita tutup dulu yang ini. Yang akan kita isi pertama itu adalah dalam bentuk string, name, jadi nama menunya. Ini harus diisi. Kemudian ini harga, price, ini integer, harus diisi juga. Kemudian ada keterangan, atau description. Ini bersifat teks. Kita beri label aja dulu. Kemudian ada tipe.
tipenya string aja. Soalnya tidak suatu waktu mau diganti list tipenya. Kalau kita pakai enum nanti merubah di database lagi. Ini juga harus diisi. Kemudian yang selanjutnya adalah foto. Ini juga nullable dulu. Jadi suatu waktu kita belum mendapat gambarnya, jadi tetap masih bisa diinput gitu. Kemudian yang selanjutnya, apa lagi ya? Menu makanan, tipe, nama makanannya, fotonya, harganya, keterangannya, sudah ya. Oke. Sekarang kita migrate dulu. PHP Artisan migrate. Oke, menunya sudah dibuat tabel menunya. Selanjutnya ini nama kolomnya kita copy, kita buka di app model menu, tinggal kita tambahkan seperti ini, protected variable. Kemudian di factory kita tambahkan juga ini word. Kemudian harganya itu random between, random number dari 10.000 sampai 100.000. Keterangannya, digitnya random number ini pakai digit ya, berarti 5 aja. Kemudian deskripsinya kita buat sentence aja. Tipenya ini random element. Ini kita buat pilihan ada coffee, non coffee, kemudian ada tea sama makanannya. Kemudian fotonya kita kosongkan aja karena dia default, dia nullable kan, berarti bisa null. Kemudian kita masuk ke menu seeder. Kita buat contoh dulu. Menu. Factory kita buat 5 dulu aja. Kemudian create. Oke. Sekarang kita seeder dulu menunya. PHP Artisan, DB seed, kemudian menu seeder. Oke, seeding database-nya sudah berhasil. Harusnya di database sudah ada 5 buah menu. Sekarang kita tinggal tampilkan di indeks menunya. Oke, sekarang kita buka indeks menu. Sebelumnya saya close dulu aja semuanya.
menu index. Kemudian di sini kita passing data menus. Kemudian ini mengambil data dari model menu. Kemudian get. Jadi semua menu ditampilkan. Oke, selanjutnya ke view-nya. Menu index yang ada blade-nya. Nah, di sini kita tambahkan pack wrapper. Kemudian di sini ada table. Tapi sebelumnya saya mau buat sebuah konten untuk table gitu ya. Saya tambahkan di app.css. Saya beri nama pack wrapper. Di sini dia apply background yang putih, yang base 100. Kemudian ada border 2 untuk semua bordernya. Kemudian kita tambahkan border base 300 juga. Kemudian ada apa lagi ya? Overflow X auto. Jadi kalau di tampilan HP dia bisa di scroll. Oke, selanjutnya di sini kita buat table wrapper. Kemudian isinya table dengan class table. Kemudian ada t-head yang diisi dengan pertama nomor, kemudian menunya, kemudian ada harga, kemudian ada keterangan, kemudian ada action. Kemudian di bagian table body-nya kita for each dari menus yang ada di sini sebelumnya. Kemudian kita iterasi menjadi variabel menu, tinggal kita buat tr, enter, td, dikosongin dulu untuk nomor, kemudian td, menu, name, kemudian harga, price, kemudian ada description, kemudian ada button. Ada button dengan kelas button XS, extra small, kemudian btn square, kemudian di dalamnya ada icon untuk edit, xtabler edit dengan size 4 seperti ini. Sekarang kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oh iya, kita perlu tambahkan di web ya. Kita buka dulu web. Kemudian di bagian ini kita tambahkan lagi khusus untuk menu. Menu. Kemudian menu index. Ini menu .index. Aduh. Oke, sekarang kita buka lagi sidebar. Di sini kita copy, kita arahkan ke menu makanan, terus kita paste dan kita ubah route-nya ke menu index. Oke. Kita balik ke webnya, kita refresh, kita klik menu makanan. Nah, ini sudah. Tampilnya seperti ini.
Kita balik ke index, page wrapper, table wrapper. Ini page wrappernya nggak jalan nih. Kita lihat lagi. Oh sorry, ini harusnya table wrapper. Table wrapper. Nah seperti ini. Selanjutnya, nah ini kurang border nih. Jadi kita tambahkan radius rounded LG seperti ini. Oke. Kemudian untuk nomor kita buat dulu. Kita buat atribut public nomor dimulai dari 1. Kemudian di index di sini kita buat seperti ini. Variabel nomor plus. Jadi dari 1 sewaktu iterasi lanjut ke 2 dan seterusnya. Seperti ini jadinya. Kemudian kita perlu untuk mengubah harga ya. Terus itu menambahkan gambarnya, menambahkan tipenya. Oke, kita mulai dari harga dulu. Untuk membuat harga di Laravel kita bisa pakai helper number. Kita buka dulu model menunya. Di sini kita buat aja sebuah metode get attribute, get harga attribute, return pakai rp spasi titik number illuminate subpacker yang ini illuminate support, kemudian format this price. Sekarang kita tambahkan ini, price-nya kita ganti jadi harga. Oke, sudah seperti ini. Rp 32.184. Gitu. Selanjutnya kita menambahkan gambarnya. Kemudian tipenya juga. Oke, berarti kita perlu membuat perubahan di sini. Kita hapus dulu. Kemudian kita buat sebuah flex dengan gap 3 mungkin. Kemudian di sini ada kelas avatar. Kemudian besarnya 12. Roundednya LG. Di sini ada image. Menu gambar. Ini foto dulu. Selanjutnya nanti kita akan buat atribut, get atribut untuk gambar. Kemudian yang di sini flex, kemudian flex call. Kemudian kita tambahkan menu name sama menu type-nya. Seperti ini kira-kira. Oke. Sekarang kita perbaiki ini dulu sedikit. Oh sorry, ini harusnya di luar avatar nih. Seperti ini. Nah. Sekarang kita cari no image. Kita misalkan pilih yang
yang ini. Kita save. Kita masuk ke kita simpan di download dulu aja. noimage.png. Oke, kita buka. Selanjutnya kita copy. Kemudian kita masuk ke projectnya, post cafe. Kemudian kita taruh di public. Udah muter copy. Copy. Kita paste. Sudah. noimages.png. Jadi kita tutup lagi. Nah, ini kan kosong seperti ini, rusak gambarnya karena memang nggak ada. Fungsinya noimage tadi untuk menggantikan gambar ini kalau memang gambarnya nggak ada. Oke, di menu modal tadi kita buat get attribute baru, kita beri nama gambar, kemudian kita buat seperti ini, this photo, storage, URL, this foto. Kemudian if null, jika kosong gitu ya, else-nya, dia akan menampilkan URL dari noimages.png yang barusan kita download. Jangan lupa ini storage-nya di input dulu. Ini saya klik Ctrl spasi, kemudian pilih storage yang illuminate support facade. Selanjutnya kita kembali, ini belum berubah, kita ubah di sini dari foto ke gambar. Nah, di sini sudah terlihat lebih rapi ya. Kemudian di sini ini fontnya bold, kemudian tipenya biasa aja. Berarti kita tambahkan font bold di bagian name. Kelas font bold. Oke. Oke, ini kurang ke tengah ya. Tidak sejajar gitu. Ini saya tambahkan item center. Jadi setara tingginya sama gambarnya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini bagian T-head-nya ini warnanya seperti ini dan ada border bawahnya. Sekarang kita coba buat juga. Jadi di app CSS di sini ada T-head. Kemudian di sini kita apply border B2, kemudian border base 300 kita tambah BG base 200 per 50. Seperti ini. Kurang tebal ya, berarti kita tambahkan bordernya 4. Oke, sudah sama. Kemudian kita buat dulu input pencarian sama tombol untuk membuat makanan baru atau menu baru. Di index kita tambahkan di sebelum table wrapper ya, sebuah flex. Kemudian ada input, tipe kelasnya input juga. Type-nya kita ubah ke search. Kita tambahkan placeholder pencarian. Kemudian ini kelasnya kurang. Ada input bordered. Dan yang kedua ada button. Kelas button primary. Kemudian kita buat icon dulu. X tabler plus dengan size-nya 5. Kemudian span
tambah menu. Kita lihat lagi, jadi seperti ini. Kemudian kita flex ini, kita tambahkan justify between. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini terlalu mepet, kita tambahkan lagi di pack wrappernya. Harusnya ini ada spesies 6 seperti ini. Nah, jadi ini kita tambahkan aja di dalam update.css pack wrapper spesies 6. Oke. Kemudian untuk tampilannya apa lagi ya? Oh iya, ini kalau misalkan panjang dia turun ke bawah, tapi cuma sampai 2 baris aja. Sisanya titik. Itu nanti kalau kita sudah bisa edit ini. Oke, sekarang kita mau buat modal untuk tambah barang. Dari UI, kemudian kita cari modal. Di sini saya suka pakai yang ada checkboxnya, jadi bisa lebih leluasa menurut saya. Tinggal kita buka menu actions, kemudian kita paste ke sini. Kita tambahkan check sama dengan true dulu untuk awal-awal. Ini kita hapus ID-nya. Ini juga kita ubah ke button. Type-nya button juga. Oke. Ini BTN, saya tambahkan BTN Ghost. Biar nggak ada backgroundnya. Di hover baru ada backgroundnya. Oke. Sini belum muncul, sekarang kita tambahkan di sini. Di paling bawah, kita include-kan livewire component itu di menu actions. Udah. Sekarang kita refresh balik. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita buat formnya dulu ya. Kita selesaikan formnya dulu. Text input kita pakai yang ini. Ini dari P kita ubah ke div. Oh iya teman-teman, kalau misalkan ini terlalu cepat, teman-teman bisa dipelankan aja, dilambatkan videonya. Oke, ini kita ubah jadi pakai class blade. Jika ada error seperti yang kemarin, input error. Ini wire modelnya masih kosong. Kemudian di sini nama menu. Kemudian ada harga, tipe, sama keterangan. Harga, ini number, kemudian ini tipe menu, kemudian ini saya ubah jadi select, jadi bisa dipilih gitu. Select, kemudian dari tipe sampai placeholder ini kita buang aja. Lalu kita pilih option seperti ini. Kemudian yang di bagian bawah ini saya ubah jadi
text area. Tipe sama tipenya aja saya hapus, kemudian placeholdernya tulis keterangan menu di sini. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya seperti ini. Harga menu, tipe menu, sama keterangan. Lalu kita tambahkan di sini space Y2. Ini supaya ada jarak antara field 1 sama field kedua dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan button untuk submit. Ini type-nya kita hapus saja. Kita bikin default. Ini type-nya primary. Kemudian kita tambahkan tabler icon. Check. Size-nya 5. Kemudian ada span untuk label buttonnya. Simpan. Tabler check. Ini kurang R. Oke. Kemudian yang harus kita ubah lagi ini dikasih justify between, kemudian di atas kita ubah jadi form input menu seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat proses inputnya. Sebelum itu kita isi dulu tadi menu formnya. Kita naik ke atas ke Livewire form, kita pilih menu form. Kemudian tadi atribut-atribut yang di migration, create menus. Ini kita duplikat lagi. Kita tambahkan di sini. Kita tulis seperti ini, public name dan seterusnya. Kemudian public menu, variable menu. Ini kita import dulu. Kemudian kita models menu. Oke. Kemudian kita buat sebuah metode set menu. Menu this menu sama dengan menu kan seperti ini. Ini harusnya this name sama dengan menu name. Oke. Yang foto tidak kita isi dulu aja. Kemudian kita buat yang store untuk simpan. Function store. Pertama, waktu store dia akan validasi. Name required, terus itu price juga required. Price, kemudian ada type, ini
required juga. Kemudian ada descriptionnya tidak require. Nah, kemudian menu create validate. Kemudian setelah di input kita reset semuanya. Fungsi reset ini dari yang sebelumnya diisi di set menu, nanti dikosongkan lagi seperti di atas. Selanjutnya kita buat action untuk update. Sama aja seperti ini. Update, kemudian ini tinggal kita ubah jadi this menu, kemudian update. Seperti ini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke action. Index menu kita hapus, web juga. Sini. Kemudian ini menu action. Nah, dari menu form tadi kita gunakan di sini di action supaya kita bisa ambil metode store dan update-nya. Public tadi apa? Menu form kita beri nama form. Nah, variable form ini kita tambahkan di where modelnya ini. Kalau ini name jadi form.name. Yang di sini juga form. Apa tadi ini? Price ya. Price. Oke. Kita copy aja. Kemudian where modelnya ini type. Kemudian yang di sini where modelnya desk. Oke. Ini ini belum diubah nih. Harusnya select, kelasnya juga select. Kemudian di sini yang errornya kita tambahin kalau ada gini biar lebih cepat ya. Nggak bisa. Gini aja. Errors first form.index. Form.name. Kemudian ini kita copy lagi. Di sini tadi copy-nya dari mana? Maksud itu. Di sini form.price. Kemudian yang tipe form.type. Kemudian ini form.desk. Oke. Nah, sudah hilang errornya. Tipenya masih kosong. Nah, untuk tipe kita bisa buat seperti ini. Kita buka dulu menu modelnya. Kita buat atribut statik ya. Jadi public static variable types. Jadi di sini ada coffee. Kita copy aja lah dari factory. Mana tadi? Menu factory. Nah, ini kita copy aja. Kita paste di sini. Selanjutnya di actions. Di sini kita for each mana tadi?
Nah, di sini kita for each types di sini tipe. Sekarang ini option tipe dan di sini tipe. Error karena kita belum tambahkan di actions types-nya itu apa aja. Jadi types itu sama dengan ngambil dari menu model, kemudian variabel types seperti ini. Nah, oke. Seperti ini jadinya. Jadi kalau mau nambah-nambah menunya, tipe menunya, tinggal ditambah di sini aja. Itu nanti teman-teman bisa buat table tersendiri untuk kategori ini, tipe-tipenya. Oke. Karena tipe ini tidak boleh kosong, jadi kita buat dia defaultnya itu apa. Jadi typesnya ini coffee. Mana ini harusnya, oh E-nya kurang 1, berarti di sini nih coffee. Selanjutnya untuk gambar kita ambil dari avatar. Kita ambil gambar yang ini aja, yang rounded XL, sorry. Kita copy, kemudian di actions di paling atas kita tambahkan seperti ini. Spesies 22 nggak ada, harusnya 2 aja. Nah, sini kita akan ubah jadi seperti ini. Sorry. Di sini kita buat inputnya dulu. Input type-nya file. Kemudian wire model foto. Kalau kita buat wire model berarti harus ada atributnya di kelas public foto. Oke. Kita gunakan with file uploads dari Livewire. Kemudian mana tadi? Oh ini. Di sini jika ada foto atau variabel fotonya terisi, dia menampilkan foto temporary URL. Kemudian jika tidak, dia menampilkan yang tadi URL no image.png seperti ini. Nah, contohnya green tea seperti ini. Nah, dia akan berubah kalau ada isinya. Untuk preview. Sekarang ini avatarnya kita ubah jadi label, kemudian kita tambahkan for, kita kasih nama pic foto. Di sini kita tambahkan ID pic foto juga. Jadi kalau diklik di sini di gambarnya langsung terbuka.
Oke. Selanjutnya yang ini kita hide aja ya. Kita tambahkan kelas hidden. Seperti ini. Kita agak besarkan lagi 32 misalkan. Kita buat ke tengah. Flex item center. Sorry, harusnya justify center. Kita paste. Nah, akhirnya dia di tengah. Nah, sekarang kemarin kan kita ada install Tailwind scroll bar height. Nah, seperti ini ada scroll barnya agak kurang rapi ya. Jadi kita tambahkan di app.css di kelas modal box itu kita apply scroll bar height seperti ini. Nah, ini sudah pasang. Yang di HTML juga ini saya tambahkan scroll bar height juga. Nah, jadi tidak ada putih-putihnya lagi gitu. Dan ini juga tetap masih bisa di scroll. Selanjutnya kita buat ininya bisa di close dan dibuka kalau kita klik tambah menu gitu ya. Sekarang di action kita perlu menambahkan atribut show dengan nilai defaultnya false. Kemudian ini atributnya kita tambahkan di sini. Nah, dia ceknya true atau false. Kalau false kan dia nggak muncul gitu, seperti ini. Sekarang kita buat cara bukanya kalau kita klik tambah menu. Di Livewire di sini ada yang namanya dispatch. Mana? Menu index. Nah, di sini kita tambahkan wire click. Ini yang ditambah menu tadi ya. Dispatch create menu. Kemudian di action kita tambahkan seperti ini. On public function create menu this show sama dengan true. Oke. Sekarang kita coba. Nah, ini sudah muncul. Jadi di sini di button tambah menu kita tambahkan dispatch create menu. Jadi seperti kayak broadcast gitu, broadcast create menu, broadcast action create menu ini kemudian ditangkap di sini. Dia khusus untuk nangkap create menu. Kalau ada create menu, dia akan merubah show-nya ini menjadi true. Oke, seperti itu. Oke. Sekarang close modalnya belum. Di action masih di sini kita tambahkan public function untuk close modal. Di show dijadikan false lagi untuk menutup modalnya. Kemudian this form reset. Jadi kalau ada perubahan di formnya, jadi di reset aja. Contohnya seperti ini. Kita buka, kita tulis nama menunya, kemudian kita close. Kita belum tambahin, Pak. Di sini paling bawah, wire click.
close modal. Contohnya kita tulis nama menunya, kita close, kita buka, sudah tidak ada. Seperti itu. Jadi takutnya kalau misalkan edit, nanti waktu kita ubah, terus kita close masih ada di situ, nanti pas buka yang lain masih data yang sama gitu, masih data yang lama gitu. Kemudian di bagian indeks lagi kita tambahkan di edit ya. Sama kita tambahkan dispatch juga. Wire click dispatch. Edit menu. Nah, di dispatch ini kita bisa membawa parameter. Nah, jadi parameternya bentuknya seperti ini. Menu, kemudian menu ID. Nah, sekarang kita buat dulu untuk menangkap datanya. Ini kita duplikat aja. Edit menu. Nah, kemudian parameternya berupa menu. Menu. Ya. Kemudian kita jalankan this form set menu itu dari menu ini. Dari menu yang ini. Set menu kita jalankan di sini. Jadi this menunya yang ini sama dengan menu dari sini. Kemudian kita rincikan satu-satu name itu, form name itu dari menu name gitu. Selanjutnya kita coba edit. Dispatch kurang T. Dispatch. Kita coba. Oke, ini sudah sesuai ya. Udah UT, harganya segini, tipenya T. Oke, kita close, kita tambah menu, sudah kosong semua. Selanjutnya kita buat action untuk hapus. Jadi di sini saya duplikat aja. Kita ubah jadi trash. Kemudian dispatch-nya ke delete menu. Kemudian di action kita tambahkan lagi. Ini kita duplikat aja. Delete menu. Kemudian variabel menu delete. Oke, sekarang kita coba satu-satu mulai dari create dulu. Tambah menu, kita isi sembarangan aja. Seperti ini. Kita simpan. Oh, belum. Di sini formnya masih kosong. Sorry. Belum diubah ke form. Kemudian wire submit, simpan. Simpan. Nah, di form bawahnya ini juga ubah harus form. Oke. Kemudian di action di sini kita buat metode lagi untuk simpannya. Public function simpan. Nah, sekarang kita buat if jika is set, jika ada ya, jika ada this form menu, dia akan menjalankan form update.
Jika nggak ada, dia akan jalankan form store. Oke. Kemudian jangan lupa kita close modal. Ya. Kita refresh, kita tambah menu, tulis sembarang, pilih, kita simpan. Sudah close, kalau kita refresh sudah ada 6 yang terakhir. Tambah lagi, kita isi, simpan, kita refresh 7. Nah, karena masih ada harus refreshnya, kita tambahkan di sini dispatch reload. Ini ada di simpan, kemudian di delete juga. Oh, ini harusnya delete ya. Delete. Nah, delete menu. Di delete juga kita tambahkan dispatch reload. Kemudian di halaman menu indeksnya, karena tadi dispatch ya, jadi kita harus menambahkan listenernya. Protected listeners reload. Kalau dia nerima dispatch reload, dia akan melakukan refresh seperti ini. Refresh, iya. Sekarang kita coba, kita hapus. Nah, sudah langsung hilang. Oke. Kita tambah, kita isi sembarang, kita simpan. Nah, sudah bisa. Nah, sekarang untuk gambarnya kita tambahkan seperti ini. If this photo, jika ada foto yang dipilih tadi kan, this form foto sama dengan this photo has name. Ini kita mau simpan di folder menu. This photo store ke menu. Oke. Kemudian di menu formnya kita tambahin di sini. Sini kan belum validasi foto ya, berarti kita tambahkan di sini. If this photo validate foto sama dengan this photo, seperti ini. Dan kita copy, kita pindahkan, kita duplikat ke update. Sekarang kita coba untuk pakai gambar Monty misalkan, kita simpan. Wah, ini masih error. Kalau kita klik, kita openin new tab. Wah, ini masalah ada di env ya. Di env kita buka .env. Oh, ini up URL-nya ada kesalahan, dan di sini portnya 8001 ya, berarti betul aja. Kita refresh, masih belum. Kita buka lagi, padahal sudah betul. Di sini ada mana? Storage, kemudian up, public, menus. Ini gambar ST tadi. Oke, kita akan melakukan
Artisan storage link. Nah, di sini di public storage ini sudah di symlink ke storage app public. Nah, harusnya kalau kita refresh ini sudah ada. Ya, kalau ini kita refresh lagi, udah ada gambarnya. Selanjutnya, oh ya ini kalau kita isi panjang-panjang, simpan, masih ke seperti ini. Ini harganya ke bawah, berarti di sini di app CSS table wrapper kita beri white space no wrap, jadi ke samping. Kemudian yang ininya keterangannya kita tambahkan di sini kelas white space normal W min 80, jadi fix di 80 seperti ini. Kemudian kita tambahkan line clamp 2 baris seperti ini. Coba kita pindahkan ini isinya ke dalam sebuah div. Masih belum. Ini line clampnya kita ubah, kita pindah ke sini. Oke, sudah. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat ini gambarnya agak gede ya, kita kecilin lagi ukurannya di 10. Oke, lumayan mirip. Kemudian apa lagi ya? Pencarian. Oke. Kalau di pencarian ini kita tinggal tambahkan di indeks, jadi menu indeks, kemudian kita tambahkan public search seperti ini. Ini kita rapin dulu aja, berantakan. Nah, sekarang di menu indeks, di sini kita tambahkan wire model. Search. Jadi di sini menu ketika ada ini ya, ketika ada search atau searchnya terisi, dia akan jalankan ini function ini kita tambahkan callback menu where name, kita gunakan like this search. Oke, kita coba sekarang. Harusnya belum bisa sih. UT masih belum terfilter. Sekarang ini ada banyak tipe model sih. Ada yang biasanya kalau untuk pencarian pakainya live. Jadi UT. Nah, seperti itu. Ada juga yang lazy. Kalau lazy nggak langsung ketemu langsung terfilter, tapi harus kita enter dulu atau kita klik di luar. Nah, kalau U aja enter seperti ini.
Selanjutnya nggak cuman dari nama yang kita bisa cari, dari tipe juga ya. Berarti or where, type, atau desk. Jadi kalau kita pilih yang T, kita enter. Nah ini sudah berdasarkan tipe menunya. Kalau kita cari ini Autem, ini sudah berdasarkan deskripsinya. Oke. Nah dari tampilan ini ada yang kurang nih. Harusnya ini di tengah dan ini di tengah juga. Oke, sekarang kita buat biar tulisan actionnya ada di tengah. Ini kita tambahkan kelas text center. Kemudian di sini kita tambahkan flex gap. Flex justify center. Kemudian kita beri jarak 1. Seperti ini. Oke, sudah di tengah. Oke, yang di menu makanan sudah selesai. Pencarian apa segala sudah selesai. Sekarang ke data customer. Kita buat modelnya aja, nanti yang live wire-nya tinggal di copy dari menu. Sekarang PHP artisan make model customer. Kemudian MFS. Sekarang kita buka migrationnya. Apa aja dari customer. Yang pertama ada name-nya, kontak, sama keterangan. Kalau kita lihat di contohnya, data customer seperti ini, cuma ada nama, kontak, sama keterangan. Yang kontak ini kita null label aja. Oke, sekarang ini kita copy, kita tambahkan ke variable-nya di modal. Protected variable. Kemudian ini kita copy juga, masuk ke factory. Sama seperti pembuatan Faker biasanya. Ini ada name. Kemudian yang kontak ini kita nomor telepon. Phone number. Ini ada 2 tipe ini. Jadi kalau yang E164 dia ada tanda plusnya di depan. Tapi kalau yang phone number biasa ini random aja. Kemudian sentence. Oke. Sekarang di seeder customer. Customer factory. Kita buat 10 atau 5 aja. Kemudian create. Sekarang kita migrate, kemudian kita seeder lagi. PHP artisan migrate. Oke, customer seedernya udah. Kemudian db PHP artisan db seed
customer seeder. Oke. Harusnya data customer sudah ada. Selanjutnya kita copy. Kita clear dulu deh. Kita PHP artisan livewire copy. Kita copy yang dari menu tadi, menu index ke customer index. Kemudian yang menu actions menjadi customer actions. Oke. Sekarang kita tambahkan di web. Kita tambahkan di sini. Di bawahnya menu customer. Kemudian menunya kita ubah jadi customer. Seperti ini. Di sidebar lagi yang belum. Kita close semua aja. Sidebar. Di data customer ini kita copy. Kita paste di sini. Menunya kita ubah jadi customer. Kalau kita klik data customer, oke, sudah ada, tapi datanya masih data menu. Sekarang kita ubah di menu action. Di customer index. Customer index. Nah, ini menunya kita ubah dari jadi customer. Menusnya ini customers. Ini kita ubah jadi kontak. Sudah, ini juga sama. Menu kita hapus. Kemudian di customer index. Ini name. Kemudian sudah kita ubah gini aja. Nama customer, kontak, kemudian keterangan. Di sini kita hapus sampai di action ya. Kita hapus. Kemudian ini yang menu-menu ini kita ubah jadi ke ini yang case-nya sama dulu. Yang menu kita ubah ke customer. Tambah customers. Ini customer name, kontak, and desk-nya. Kemudian kita refresh dulu. Kontaknya masih kosong. Ini kontak. Oke, sudah ada. Nah, tapi ini actionnya masih pakai create menu sama edit menu sama delete menu. Sekarang kita ubah dari menu ini menjadi customer. Sekarang yang di customer action, yang di actions dulu, yang di huruf besar di kelasnya. Ini ada customer action. Yang menu ini kita ubah jadi customer form. Kita belum buat form untuk customer ya. PHP artisan livewire form, kemudian customer form. Oke. Sekarang kita edit lagi yang di customer form. Ini masih kosong. Kita copy aja.
Kemudian kita sesuaikan tadi, form, customer form. Yang menu kita ubah jadi customer. Yang menu-menu ini kita ubah jadi customer huruf kecil. Jangan lupa kita import juga customer. Selanjutnya kita lakukan penyesuaian lah. Jadi ini kontak, kemudian type-nya dihilangin. Di sini juga kontaknya required aja. Ini kita hapus karena tidak dipakai. Sekarang ini kita duplikat, kita copy ke update-nya. Ini yang foto kita hapus juga. Nah, ini kita hapus karena nggak ada type apapun. Sekarang kita refresh. Oh, di view-nya ya. Customer view, customer actions. Di sini yang kita hapus ada foto pertama. Ini file, kita hapus aja. Kemudian ini nama customer. Kemudian ada kontak. Kemudian yang tipe ini kita hapus juga karena tidak ada. Description masih sama keterangan. Oke. Kita form input customer. Oke, tambah customer. Ini number kita ubah jadi teks aja. Tambah. Kita isi sembarang. Ini hilang karena yang belakang ini terisi ya filternya. Kita simpan. Kita hapus. Nah, ini sudah ada. Kalau kita edit, nah ini kosong. Berarti yang di index ini edit customer, di action edit customer, set customer. Nah, ini masih ada variabel menu. Ini harus kita ubah ke customer. Apa itu? Oke, sudah. Kita edit. Sapi tambah contoh. Oke, loh, ini edit ya. Harusnya edit disimpan. Ini foto nggak ada. Masih ini form menu, harusnya customer. Contoh lagi, simpan. Oh, sudah berubah. Oke, ini kita hapus. Oke, ini video kedua sudah selesai. Menu makanannya sudah diisi juga. Sudah bisa, tapi belum diisi. Sudah bisa tambahkan menunya. Ada fotonya. Seperti ini. Sudah bisa diedit. Kemudian bisa dihapus. Pencariannya udah berhasil juga. Di data customer juga editnya sudah bisa.
kemudian bisa dihapus, tambah customernya, simpan, sudah bisa juga. Oke, di video ketiga kita akan bahas tentang transaksi di bagian ini. Kalau di halaman contohnya, web contohnya, kita akan buat tampilan seperti ini untuk input transaksinya. Kemudian ada halaman untuk transaksi, list transaksinya gitu, riwayatnya seperti ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.